rumputnya. Cebut aja. Itu kalau dikering kena kulit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati sayyatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, rasa bahagia saya bisa bertemu lagi dengan jamaah mushola Al-Khair. Semoga pertemuan kita tidak hanya di dunia, tapi nanti kita bisa bertemu juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tidak ketemu sahabat semua, mudah-mudahan nanti sahabat bisa mencari saya. Kalau saya pun tidak menemui sahabat semua, semoga nanti kita bisa saling mencari bahwasanya kita pernah bermajelis, kita pernah bersama-sama menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda maka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga rasa syukur kita tidak pernah habis di dunia ini, karena kita hidup di dunia ini tidak lama, 60 sampai 70 tahun saja umat Rasulullah SAW. Dan kalaupun lebih daripada itu, semoga semakin banyak amal-amal yang kita lakukan, dan semoga hidayah yang ada dalam diri kita selalu ada di dalam hati kita. Semoga Allah selalu kita untuk selalu dalam hidayahnya Allah, karena yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan ini adalah hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di luar sana yang mungkin Allah beri, Allah belum beri hidayah, dan semoga segera Allah beri hidayah. Hidayah adalah haknya Allah, bukan hak kita. Kita hanya menyampaikan saja. Kalaupun belum, mudah-mudahan Allah segerakan. Kita semua punya masalah. Mungkin kita sering dakwah keluar, tapi terkadang sulit dakwah ke dalam, ke keluarga inti atau keluarga besar kita.
dakwah di dalam. Emang itu ujiannya tidak hanya kita, ya. Para nabi juga diuji dengan keluarganya. Maka mudah-mudahan yang sudah Allah berikan hidayah kepada kita ini terus ada dalam hati kita, dan mudah-mudahan anak keturunan kita sampai hari kiamat juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu kita ucapkan dan mudah-mudahan selalu ada dalam hati kita pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang telah mengorbankan jiwa dan raganya buat kita, dan kita berharap semoga di dunia ini setidaknya dan mudah-mudahan sering-sering kita bisa mengunjungi Masjid Nabawi, ya, dan kita bisa ke makam Rasulullah SAW. Dan juga jangan pernah lupakan, ya, Masjidil Aqsa. Kita sering berdoa bisa mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tapi terkadang kita juga lupa bahwasanya ada lagi satu masjid yang mudah-mudahan kita bisa mengunjunginya, yaitu Masjidil Aqsa. Dan tak lupa juga mengingatkan kepada saya dan kita semua untuk terus mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, karena mereka butuh doa kita, dan insya Allah mereka juga mendoakan kita. Mereka sangat cinta kepada rakyat Indonesia, karena alhamdulillah sampai hari ini bantuan kita masih terus masuk untuk saudara kita di Palestina. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nikmat yang paling penting saat ini adalah sehat. Sehat yang paling. Beberapa pekan yang lalu saya bolak-balik rumah sakit dan berkumpul dengan orang-orang yang sedang Allah uji dengan sakit. Luar biasa Pak ya. Kalau ngobrol dengan mereka itu responnya beda-beda. Ada yang mengeluh, ada yang sedang bermuhasabah dirinya. Mungkin saya sakit ini gara-gara dulu saya sering lupa, sering minus. Ada yang kelihatan mungkin emosinya tinggi ya, karena antri di rumah sakit itu cukup panjang Pak ya. Dari mulai loket pendaftaran sampai di menunggu di dokter spesialis itu luar biasa ya. Khususnya yang rumah sakit yang menjadi rujukan masyarakat ya, yang harus menunggu. Dan alhamdulillah di situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi di situ bersyukur lagi ya, bahwasanya masih ada banyak sakit yang lebih mereka rasakan lebih sakit daripada kita. Tapi di situ juga kita melihat bagaimana mereka ada yang responnya bermuhasabah, langsung tahu apa sebabnya. Ada juga yang responnya mungkin mengeluh tentang sakit. Jadi nikmat sehat ini yang harus kita syukuri pada saat ini. Saya mudah berkata ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan sedikit berbagi ilmu bagi diri saya dan kita semua tentang surah Ar-Rahman yang mungkin sering kita dengar. Surah Ar-Rahman dibuka dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Langsung dibuka dengan
Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Di sini Allah ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Allah itu Maha Pemurah. Dan dilanjutkan dengan Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Allamahu bayan, mengajarkannya pandai berbicara. As-samsu wal qamaru bil husban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Wan najmu was sajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan. Allah tatadu fil mizan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Wal ardu wada'aha lil anam, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmal, di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmal, di bumi itu dan biji-bijian berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Wal habbuzul asfi war raihan, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan. Di sini saya akan membacakan sebuah tafsir Ibnu Katsir tentang surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 13. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang karunia dan rahmatnya bagi makhluknya, di mana Dia telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya, memberikan kemudahan membaca dan memahaminya. Bagi siapa yang Dia beri rahmat, itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat bunda berkata dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surah Al-Rahman ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah lah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kita insya Allah mudah untuk belajar membaca dan memahami Al-Quran. Tadi Imam kita membacakan surah Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah tentang puasa, mengingatkan lagi tentang puasa Ramadan, esensi dari takwa ini. Dan mudah-mudahan Allah jaga hafalannya, karena yang paling penting adalah Allah jaga hafalannya sampai nanti hari kiamat, ya, serta keturunan insyaallah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahu bayan. Rabb yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Al-Hasan berkata, kata al-bayan berarti berbicara. Kata konteks Al-Quran berada dalam pengajaran Allah Ta'ala, yaitu cara membacanya.
dan hal itu berlangsung dengan cara memudahkan pengucapan artikulasi serta memudahkan keluarnya huruf melalui jalannya masing-masing dari tenggorokan, lidah, dan dua buah bibir sesuai dengan keragaman artikulasi dan jenis huruf. Dulu kita masih anak-anak ya, belajar di TPA Al-Quran, itu sering diajarkan sama guru ngaji tentang bagaimana mengucapkan huruf, bahkan sampai dipegang mulut kita mengucapkan ro, ba, ya, sya, bedanya sya dengan sa, itu kita sampai dipegang mulut kita supaya artikulasinya jelas. Nggak tahu kalau sekarang bagaimana pengajaran. Kalau dulu sampai segitunya. Kalau misalnya itu sampai dipegang kayu ya, di tepuk tangan kita. Tangan itu tak boleh di bawah, harus di atas. Kalau belajar membaca Al-Quran atau belajar Iqra, kalau salah langsung ditepuk ya. Nggak tahu kalau anak sekarang begitu tidak. Kalau kita dulu diajarkan seperti itu. Supaya apa? Supaya cepat bisa ya. Bahkan kadang sampai dipegang tubuh. Jadi bersyukurlah ya kita dulu hidup di zaman itu, sehingga insyaallah mudah-mudahan dengan kita bisa membaca Al-Quran mengalir juga pahalanya buat guru-guru ngaji kita. Dan firman Allah Ta'ala, wasyamsu wal qamara bil husban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Maksudnya keduanya beredar silih berganti sesuai dengan perhitungan, tidak akan bertolak belakang dan tidak akan kacau. Makanya ada siang dan malam, tidak akan bertukar tukar dan tidak akan berbenturan antara matahari dan bulan. Firman Allah, wan najm was sajar yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan serta pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Ibnu Jarir mengemukakan para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai firman-Nya An-Najm setelah mereka sepakat bahwa makna as-sajar adalah pohon yang berdiri di atas batangnya. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan an-najm adalah apa yang tumbuh di permukaan bumi, yaitu tumbuhan. Jadi an-najm adalah sesuatu yang tumbuh di permukaan bumi, yaitu tumbuhan. Ya, najm itu adalah tumbuhan. Hal itu juga dikemukakan oleh As-Sudi dan Sufyan As-Tsawri, dan pendapat itu pula yang menjadi pilihan Ibnu Jarir rahimahullah. Sedangkan Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan an-najmu adalah bintang yang terdapat di langit. Hal itu pula yang dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah, dan pendapat terakhir inilah yang lebih jelas wallahu a'lam. Jadi terkait an-najm penjelasan firman Allah Ta'ala, was-sama arfa'aha wa wada'al mizan, dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan raja. Lafaz al-mizan di sini berarti keadilan. Yang demikian itu sebagaimana firman-Nya, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami telah menurunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran surah Al-Hadid ayat 2. Dan demikianlah di sini Allah Ta'ala berfirman, Allah tataghaw fil mizan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca. Artinya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kebenaran dan keadilan, agar segala sesuatu berada dalam kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Maksudnya janganlah kalian mengurangi timbangan, tetapi hendaklah kalian menimbang dengan benar dan adil. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran Asy-Syura ayat 182, yang artinya dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa, yang pertama untuk bisa adil, dan yang kedua melakukan timbangan dengan secara benar. Sering nggak Pak lihat di luar sana ya, timbangannya kadang-kadang kurang? Sering Pak ya. Kalau saya ikhtiarnya kalau beli sesuatu cari timbangan yang digital. Kalau saya cari timbangannya digital, beli dua itu cari timbangannya digital. Ikhtiarnya itu Pak. Di rumah kan ada timbangan juga, kadang ngukur ide benar atau tidak. Kadang-kadang sering diskusi sama istri, kalau ada timbangan yang kurang, ini bagusnya kita ingatkan ke pedagang. Dan kadang-kadang ya saya kata, ya, mohon maaf Pak, ini saya timbangan di rumah kurang timbangan. Alhamdulillah ada yang biasanya, oh iya Pak, mohon maaf, kita timbang ulang. Oh iya Pak, ada yang kurang. Biasanya ada juga yang merasa sudah pas timbangannya. Yang penting kita sudah sampaikan. Masalah nanti berhasil atau tidaknya ya itu tergantung dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah sampaikan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wal ardu wad'aha lil anam. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk. Maksudnya sebagaimana Dia telah meninggikan langit, Dia juga meratakan bumi dan menjadikannya kokoh dengan gunung-gunung yang tinggi, agar segala macam makhluk yang beraneka ragam jenis, bentuk, warna kulit dan bahasanya yang ada di atasnya dapat hidup secara bertahap. Jadi Allah yang meninggikan langit, Allah juga yang meratakan bumi, sehingga kita bisa tinggal di dalamnya. Semua ini atas kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak ini ciptaan Allah. Langit yang kita lihat tinggi itu adalah ciptaan Allah juga. Dan begitu besar karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fiha fakihatun, di bumi itu ada buah-buahan. Jadi di bumi ini beraneka macam buah-buahan. Kalau kita pergi umrah di bulan Ramadan, ya, mungkin Ustaz Agus juga sudah merasakannya. Bagaimana kalau buka puasa di sana Ustaz, buah-buahan, Masya Allah, banyak ya. Di saat mau buka puasa disebar untuk orang sedekah, ya, buah-buahan itu, Masya Allah kalau di sana, ya, tidak hanya buah pisang, kadang ada buah jeruk, ya, ada buah apel. Ya. Kalau kurma jangan ditanya lagi, sana tempatnya udah banyak sekali. Dan itulah ciptaan Allah yang diberikan kepada kita, yang beraneka ragam warna dan aroma. Wan nakhlu zatul akmam, dan pohon kurma yang mempunyai kelompok panjang. Tadi kita bicarakan kurma, di sini juga disebutkan tentang buah kurma. Allah sebutkan buah tersebut secara khusus karena kemuliaan dan manfaat yang dikandung, baik ketika masih basah maupun telah kering. Jadi buah kurma itu basah dan kering, dua-duanya punya manfaat. Kalau bisa setiap hari makan buah kurma. Kalau Ramadan belum bisa, puasa di bulan Ramadan dan bisa. Insya Allah ketika kita mau usaha bisa makan buah kurma. Ibnu Juraji berkata dari Imam Abbas, al-Akmal berarti tempat munculnya buah
Hal seperti itu juga dikemukakan oleh banyak ahli tafsir. Jadi kelopak mayat itu adalah tempat keluarnya kandang, lalu terbelah dari kandang, kemudian menjadi kurma mentah, lalu menjadi kurma basah, selanjutnya matang sehingga terwujudlah kematangan dan keseimbangannya. Jadi itu proses dari dua kurma. Dan firman-Nya walhabbu asfi wal raihan, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga yang harum baunya. Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai walhabbu asfi dan biji-bijian yang berkulit. Ia mengatakan yakni kulit yang menutupinya. Al-Awfi menceritakan dari Ibnu Abbas, Al-asfi berarti daun tumbuhan berwarna hijau yang telah dipotong bagian atasnya, dan ia disebut al-asfu jika telah mengering. Demikian pula yang dikatakan oleh Qatadah, Ad-Dahhak dan Abu Malik, Ibnu Abbas, Mujahid dan lain mengatakan ar-raihan berarti daun, dan Al-Hasan berkata ia adalah pewangian kalian ini. Dan firman Allah, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban," yang terakhir di ayat 13, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Maksudnya nikmat Rabb kalian yang mana, wahai sekalian manusia dan jin, yang kalian dustakan. Demikian penafsiran yang diberikan oleh Mujahid dan beberapa ulama lainnya. Hal itu pula yang ditunjukkan oleh susun ayat setelahnya. Dengan kata lain, nikmat sudah sangat jelas bagi kalian, sedang kalian bergelimang dengannya tanpa dapat mengingkari dan mendustakan. Maka yang kita katakan sebagaimana dikatakan oleh bangsa jin yang beriman, ya Allah, tidak ada satupun dan nikmat-nikmat-Mu ya Rabb kami yang kami dustakan. Hanya bagimu-lah segala puji. Jadi surah Ar-Rahman ini 31 kali Pak diulang-ulang. Bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kau dustakan. 31 kali Allah ingin mengingatkan kepada kita semua, nikmat mana lagi yang kalian dustakan, nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Bangsa jin pun mengakui tentang hal ini. Masa kita manusia tidak mengakui? Ayah muda maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang ingin saya sampaikan tentang surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 13. Semoga Quran surah Ar-Rahman ini bisa kita hafal. Kalau saya dulu motivasinya menghafal surah ini, ya, karena kalimat bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dulu pas mau nikah Pak, surah inilah yang dulu saya hafalkan. Bukan karena menikah, karena memang ingin meresapi kalimat bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan ini juga merupakan mahkota dari Al-Quran. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, setiap sesuatu memiliki mahkota, dan mahkota Al-Quran adalah surah Al-Rahman. Jadi mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafalkan surah Al-Rahman. Kalau tidak, kita mudah-mudahan anak keturunan kita Allah mudahkan untuk bisa menghafalkan surah Al-Rahman dan surah-surah yang lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lingkungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sakit Allah sembuhkan, yang kekurangan Allah cukupkan, sedang ada masalah semoga Allah keluarkan dan berikan solusi dari masalahnya. Dan yang lagi ada hutang, semoga Allah lunaskan hutang-hutangnya. Dan mudah-mudahan yang belum pergi haji dan umroh, semoga Allah segerakan untuk bisa pergi haji dan umroh. Yang sudah, semoga Allah panggil lagi dan mudah-mudahan diberikan rezeki kembali untuk bisa berangkat haji dan umroh. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah Maha Kaya,
Bisa saja dengan jalan lain Allah berikan kita kemudahan untuk berangkat haji. Di luar sana banyak orang yang mungkin kita lihat ekonominya tidak menengah ke atas, tapi bisa berangkat haji dan umrah. Ada juga yang menengah ke atas, tapi sampai sekarang belum bisa berangkat haji. Maka bersyukurlah yang sudah berangkat dan bersabar dan berusaha yang belum berangkat. Insyaallah. Dan mudah-mudahan endingnya kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bisa meninggal husnul khotimah. Sekarang lagi musim Pak ya, orang memberikan hadiah ulang tahun dengan baju terakhir. Ada sekarang paket Pak, paket orang tua sekarang dibuat sebuah kemasan baju terakhir, isinya kain kafan, kapas, ya, wangi-wangian. Iya. Jadi orang memberikan kado ulang tahun itu dengan itu supaya apa? Supaya bisa mempersiapkan tentang kematian. Itu lagi musim jadi teman-teman ya, yang teman-teman ngaji yang biasanya belajar bersama-sama untuk ilmu agama. Jadi hadiahnya bukan yang lain-lain lagi, tapi mengingatkan tentang kematian dan juga mendoakan semoga umurnya berkah, umurnya kian bermanfaat bagi orang banyak dan berakhir dengan husnul khotimah. Itu kalau tidak salah Pak dijual di Robani, satu paket di Robani. Dia bentuknya tas, di dalamnya itu ada kain kafan, ada kapas medis, ada wangi-wangiannya, dan ada sampai kalimat tentang kebahagiaan kita. Sekarang lagi musim. Mudah-mudahan itu mengingatkan kita tentang kematian yang semakin dekat dengan kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya, mudah-mudahan terus belajar untuk berdakwah lebih baik lagi. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi wasilah nanti kita bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala, mewakili semua dosa-dosa kita, dosa-dosa di masa lalu kita, semoga Allah ampuni, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam berdakwah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, orang tua dan seluruh keluarga saya. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.